pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian? Puji Tuhan. Nah anak-anak, sebelum mempelajari pelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk duduk yang tertib, untuk kalian bisa mempersiapkan buku dan juga Alkitabnya. Nah anak-anak, sebelum pelajaran dimulai, terlebih dahulu kita akan berdoa. Ya, silahkan yang bertugas sesuai dengan jadwal berdoa. Pak Tata. Mari teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Kau telah kumpulkan kami pada siang hari ini. Jika sebentar kami akan belajar, kiranya Kau memberikan hikmat kepada setiap kami, sehingga kami dapat mengerti pelajaran dari Tuhan. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Oke, terima kasih. Nah anak-anak, kita akan SPG dulu. Coba Ibu minta kalian semua untuk berdiri. Sudah siap? Ya. Tempo Yesus. Y E S U S. Yesus. 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 Siapa Yesus bagi kalian? Oke, beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Silakan duduk anak-anak. Nah anak-anak, Ibu akan mengajak kehadiran kalian dulu ya. Angelina, Deborah, Felicia, Koshan, Manuela, hadir ya. Ryan, Novinka, Sharon, Sola, Timothy. Ya, berarti 10 orang hadir semua ya. Puji Tuhan. Nah, anak-anak, Ibu ada pertanyaan. Coba kalian, bagaimana rasanya ketika kesalahan kalian diampuni? Bahagia. Ada lagi? Lega. Ada lagi? Belum. Ada lagi? Senang. Betul sekali. Nah, pernahkah kalian mengampuni? Pernah. Oke. Mengapa kalian mengampuni? Ya, ada lagi? Iya, kalau kita tidak mengampuni, Bapak kita tidak mengampuni. Ada lagi? Karena Tuhan terlebih dahulu mengampuni kita. Betul semua. Nah, siapa yang sanggup mengampuni dosa manusia? Tuhan Yesus Kristus. Betul. Nah anak-anak, kelas 7, Ibu akan mengajak kalian belajar di bab ke-3 dengan tema meneladani Yesus dalam mengampuni sesama. Nah, pada tujuan pembelajaran adalah yang pertama, mengakui bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Yang kedua, menjelaskan arti mengampuni melalui teladan Yesus dalam Yohanes 8. Yang ketiga, menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama bercermin dari tokoh Yusuf. Dan yang keempat, kalian akan membuat sebuah komitmen untuk bisa memaafkan dan juga bersedia minta maaf pada sesama kita. Siapa sesama kita? Iya, temanmu, saudaramu, sama manusia. Ya. Nah, adapun bentuk penilaiannya ada 3, yaitu asesmen individu, jadi per orang. Kedua, penilaian kelompok berdiskusi, dan yang ketiga adalah asesmen formatif dalam bentuk esai. Nah, pernahkah kalian berbuat salah dan beroleh pengampunan? Pernah? Pernah. Oke.
Mengapa kita harus mengampuni? Perintah Tuhan. Ada lagi? Yang lain? Teladan Yesus. Mbak Binka? Iya, karena Allah sudah lebih dahulu mengampuni kita. Ada yang lain? Mbak Syari? Iya, dosa kita kalau nggak mengampuni akan menghalangi kita untuk datang pada Tuhan karena kita berdosa. Mengapa kita harus mengampuni tadi ya? Rasanya sudah kalian berikan. Dan bagaimana nak cara kalian mengampuni? Caranya bagaimana? Mengakui kesalahan. Ada lagi? Ada lagi? Ya? Harus berbalik pada Allah. Harus hidup dengan kasih dan kesetiaan. Ada lagi? Caranya mengampuni? Sudah? Oke. Nah, itu adalah cara kalian mengampuni. Nah, anak-anak, mari kita akan bersama-sama membaca Alkitab sebagai dasar pelajaran kita hari ini. Diambil dari, sudah ya buatan Alkitab kalian semua. Kita baca bersama Yesaya 1 ayat 18. Kita akan baca bersama ya. 1, 2, 3. Marilah baiklah kita berperkara firman Tuhan, sekalipun dosa merah seperti kirmisi akan menjadi putih seperti salju, sekalipun berwarna merah seperti kain kesumbat akan menjadi putih seperti bulu domba. Ya. Kemudian bacaan yang kedua kita ambil dari Matius 6 ayat 14 sampai 23. Matius 6 ayat 14 sampai 23. 14 sampai 15. 1, 2, 3. Karena jika kamu mengampuni kesalahan orang, Bapamu yang di surga akan mengampuni kamu juga. Tetapi jikalau kamu tidak mengampuni orang, Bapamu tidak akan. Ya. Kemudian yang ketiga, diambil dari kitab Markus 2 ayat 5. Jangan baca bersama. 1, 2, 3. Sudah ketemu ya? 1, 2, 3. Ketika Yesus melihat iman mereka, berkatalah ia pada orang lumpuh itu, hai anakku, dosamu sudah diampuni. Ya, anak-anak, mari kita memuji Tuhan. Inilah pertolongan kita belajar mengampuni dari Tuhan Yesus. Ketika hatiku telah disakiti, ajarku memberi hati mengampuni. Ketika hidupku telah dihakimi, ajarku memberi hati mengasihi. Ampuni bila kami mampu mengampuni yang bersalah kepada kami, seperti hati Bapa mengampuni, mengasihi, tiada pamrih. Oke. Nah, anak-anak, kalian akan ibu
berikan tayangan video. Nah, nanti anak-anak ibu minta kalian mengamati videonya, ada dua ya. Ada video satu tentang kisahnya Yusuf, yang kedua tentang kisahnya Yesus yang bisa kita teladani dalam hal mengampuni. Nah, nanti kalian akan temukan kasusnya, kemudian kalian analisis bagaimana caranya, dan kemudian kalian akan tulis dan identifikasikan. Nanti kalian akan ibu bentuk menjadi dua kelompok ya, mana 10 orang jadi 5 orang. Kemudian kalian nanti akan hasil diskusinya silahkan kalian presentasikan dengan maju ke depan, dan kita akan bersama membuat simpulan. Nah, sebelum kalian mengamati video, kalian mengamati dulu sebentar. Ini video pertama ya, silahkan kalian amati. Dan setelah gandum yang dibawa mereka dari Mesir habis dimakan, berkatalah ayah mereka, "Pergilah pula beli sedikit bahan makanan untuk kita." Lalu dia muda menjawabnya. Mereka berkata kepadanya, "Jika demikian." Ketika Yusuf melihat Benyamin bersama-sama dengan mereka, lalu segeralah Yusuf pergi dari situ, sebab hatinya sangat terharu merindukan adiknya itu. Dia masuk ke dalam kamar, telah mereka dan bersukaria setelah orang itu membawa mereka ke dalam rumah Yusuf, lalu minumlah mereka dan bersukaria bersama-sama dengan dia. Sesudah itu diperintahkanlah ya, itu adalah video pertama yang kalian sudah amati. Kemudian lihat untuk video yang kedua. Ya, itu videonya. Silahkan kalian sudah catat tadi ya. Nah, coba sekarang sebelum kalian berdiskusi, perhatikan ibu, ada demonstrasi. Anak-anak, ini adalah lambang bagaimana ketika kita berbaik, bersahabat, tidak saling menyakiti. Ya. Lalu
kata-kata teman kita, saudara kita. Dan kita mulai perlahan demi perlahan kita membuat hati kita menjadi kotor. Seperti ini ya. Jadi sudah menjadi jatuh ke dalam dosa ketika hati kita tidak mau mengampuni. Nah, tetapi ingat firman Tuhan yang sudah kita baca tadi, bagaimana Allah mau mengampuni dosa kita. Pengampunan dari Tuhan, ya. Sekalipun apa tadi nak, dosamu merah seperti kirmisi akan menjadi sekalipun ya. Perhatikan, Ibu mengibaratkan ini adalah pengampunan dari Tuhan Allah yang Maha Suci, dan kita manusia yang penuh dengan dosa. Manusia mendapat pengampunan dari Tuhan, sehingga berubahlah kita menjadi putih kembali, bersih kembali, dilayakkan untuk diampuni dosa kita. Ya. Ini adalah pengampunan dari Tuhan kita. Nah, anak-anak, sekarang silakan kalian membuat kelompok. Diskusikan tadi video yang sudah kalian perhatikan. Analisis, temukan kasusnya apa, dianalisis bagaimana. Yang video 1 tentang Yusuf tadi, bagaimana cara Yusuf untuk bisa menyembuhkan luka hatinya dan rasa bencinya pada saudara-saudaranya. Silakan, satu kelompok 5 orang, kelompok 1, kelompok 2, silakan. Sekarang dimulai. Bebek di belakang. Ya. Yang lain silakan hadap-hadapan. Ya, silakan dikerjakan. Dianalisis, temukan dulu kasusnya. Yuk, ini kelompok 2, kelompok 1. Iya, bagaimana? Sudah tahu kasusnya yang pertama video 1? Tentang apa? Ada yang ingin ditanyakan? Sudah temu? Sudah ya? Ada kesulitan? Belum ya? Kelompok 2 bagaimana? Aman? Sudah ketemu kasusnya? Coba dianalisis dulu bagaimana cara-caranya. Ya, silakan. Kelompok 2. Ibu beri waktu diskusinya 25 menit ya. Ada? Apa aja caranya? Kelompok 2 caranya bagaimana? Ya? Bagaimana nih? Membebaskan? Dari beban kebencian dan hatinya dengan damai sejahtera. Ya. Bisa. Ada lagi? Kelompok 2? Tidak berarti kita bersedia terluka untuk kedua kalinya.
tuanya. Yusuf memastikan bahwa saudara-saudaranya telah berubah dan tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. Ya, memastikan mereka juga berubah dulu ya saudara. Boleh, boleh. Kelompok 1 bagaimana? Kelompok 1. Caranya bagaimana? Cara Yusuf menyembuhkan sakit hati dan rasa benci, mengampuni saudara-saudaranya dengan mengasihi. Yang lain? Kelompok 1? Walaupun saudaranya sudah iri hati dan ingin membunuh Yusuf, tetapi Yusuf tetap memberikan makanan kepada saudara-saudaranya dan tidak melakukan berzina. Bisa. Jadi sudah ketemu ya kasusnya? Sudah selesai? Oke, silakan kelompok 1 maju ke depan untuk mempresentasikan hasilnya. Silakan kelompok 1 maju ke depan. Video 1 dulu ya, nanti baru video yang kedua. Silakan. Sini Pak. Ya. Kasusnya apa? Akan dibacakan, dipresentasikan. Dari kasus Yusuf itu, dari pertama Yusuf pernah mau dibunuh, lalu Yusuf dibuang oleh saudara-saudaranya, Ya. tetapi Yusuf tetap mengampuni saudara-saudaranya. Ketika Yusuf sudah memaafkan saudara-saudaranya, Yusuf mencium saudaranya dan memeluknya sambil menangis. Dan cara Yusuf untuk menyembuhkan sakit hati dan rasa benci yaitu mengampuni saudara-saudaranya dengan mengasihi, dan mereka tidak pernah memusuhi atau membenci saudara-saudaranya. Bagus, tepuk tangan untuk kelompok 1. Silakan duduk. Sekarang kelompok 2 maju presentasi. Ini ceweknya 1 aja ya, kelompok 2. Iya. Silakan presentasikan hasil kelompok 2. Dari presentasi kelompok 2, kami menemukan bahwa kasus yang ada di video ini, Yusuf disakiti hatinya oleh saudara-saudaranya. Ya, kasusnya Yusuf disakiti saudaranya. Lalu cara Yusuf menyembuhkan luka hati dan rasa benci adalah dengan mengampuni saudara-saudaranya dan membalas dengan kebaikan kepada kakak-kakaknya. Karena Yusuf sadar bahwa kakak-kakaknya ini telah berubah dan dia tidak akan menjadi korban untuk kedua kalinya. iya, bagus. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Tadi yang video 2 sudah ya, kelompok 1 ya? Sudah ya video 2. Silakan langsung maju aja. Presentasikan. Kelompok 2. Kelompok 1 ya, kelompok 1. Silakan. Di sini waktu itu ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang membawa perempuan yang kedapatan berbuat zina, dan ahli Taurat dan orang Farisi itu meminta penghakiman dari Tuhan, tapi Tuhannya tidak mau karena kita semuanya juga adalah manusia berdosa. Ya, Lalu jadi apa Mbak kasusnya? Ahli Taurat dan orang Farisi datang membawa perempuan yang kedapatan berzina pada waktu itu. Ya, meminta Yesus untuk menghakiminya. Betul. Ya. Tetapi Yesus tidak mau karena kita semua jugalah manusia biasa yang berdosa. Dan Yesus memberikan jawaban yang sangat bijaksana dan berkata kepada mereka bahwa barang siapa yang tidak merasa berdosa, hendaklah ia yang pertama melempari wanita tersebut dengan batu. Ya, jadi ya Caranya seperti itu ya. Iya, Mengajak untuk tidak menghakimi. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 1.
Ya, jadi dari diskusi kelompok 2 dalam video 2 ini kami menemukan kasus yaitu ahli Taurat dan orang-orang Farisi datang kepada Yesus membawa perempuan yang berzina untuk dihakimi. Dan cara Yesus untuk mengatasi hal tersebut adalah Yesus tetap tenang berdiam diri dan mengkoneksikan dirinya dengan Bapa. Dia tidak mau ikut menghakimi kesalahan. Iya. Ada lagi? Yesus menyelamatkan wanita tersebut dari lemparan batu dan orang-orang yang menganggap diri mereka lebih benar daripada orang tersebut. Ya, sudah? Sudah. Oke, tepuk tangan untuk kelompok 2. Silakan duduk. Iya, ya. Jadi dari video 1 kita tahu bagaimana akar masalahnya. Kalau video 1 tadi tentang apa? Yusuf mau mengampuni saudara-saudara yang sudah menyakiti hatinya. Kenapa? Hatinya sakit karena Yusuf tadi mau dijual, sudah dijual ya, sudah dijual sebelumnya dimasukkan ke dalam sumur. Nah, kemudian cara menyembuhkan luka hati dan rasa benci, ya, dengan Yusuf ini mau membebaskan dirinya ya tadi ya dari rasa benci. Karena apa? Dia dengan membebaskan diri dari rasa benci, dia menemukan rasa damai sejahtera. Dan yang kedua, tidak berarti Yusuf tadi bersedia terluka yang kedua kalinya ketika memberikan pengampunan pada saudaranya. Tetapi Yusuf ini memastikan bahwa ini loh saudara-saudaramu juga sudah berubah. Jadi dia memastikan dia tidak bakal menjadi korban yang kedua kalinya. Ya, ketika kita mengampuni, kita menyerahkan diri kita dan kita menjadi bisa keluar dari Yusuf, dari kasusnya Yusuf. Oke? Yang video yang kedua tadi kesimpulannya adalah kasusnya apa tadi? Yesus mau mengampuni orang yang berzina, ya, berdosa, berbuat zina. Di situ ada ahli Taurat dan orang Farisi. Bagaimana nak? Tadi datang membawa perempuan untuk meminta Yesus ikut rame-rame menghakimi, ya. Lalu bagaimana cara Yesus untuk mengatasi masalah ini? Yesus nggak mau terjebak ya. Nah, dengan Tuhan, tetapi dia malah apa tadi? Membungkuk, menulis di tanah ya. Nah, Yesus juga tidak memberikan jawaban apapun dengan bijaksana, ya. Malah berkata barang siapa yang tidak berdosa melempar batu. Dan artinya mengampuni di sini adalah memaafkan, menyadarkan yang bersalah dengan penuh kasih, tetapi tidak menghakiminya, ya. Memberikan pengampunan tanpa memandang status perempuan itu dan mengasihinya dengan tulus dan ikhlas. Nah, kita belajar dari Yesus, walaupun kondisinya memojokkan dia tetap berdiam diri tadi yang nomor 2 ya. Nah, tindakan Yesus ini membuat wanita yang berbuat zina tadi bertobat, ya. Nah, anak-anak, sekarang kalian buat sebuah komitmen. Kalian buat di sini, bisa di kertas kalian ya. Silakan dibagikan. Satu-satu kalian akan tulis komitmen bagaimana kalian bersedia memberikan pengampunan pada orang yang bersalah pada kalian,
minta maaf ketika kalian salah, tidak malu ketika kalian salah, mau mengakui ketika kalian berbuat salah. Silakan ditulis, dikasih waktu di nomor, ya, tulis komitmennya di situ aja, tulis di kertas di situ. Di situ ya, di kertas yang ibu bagi, silakan ditulis. Komitmen itu janji bahwa aku mau mengampuni orang yang bersalah, aku mau minta maaf. Silakan. Aku berjanji. Ya. Sudah? Ayo dikumpulkan. Ya, sudah, yuk dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Ya. Dikumpulkan. Yuk dikumpulkan. Ya. Ya, ini ya bentuk-bentuk komitmen kalian. Nah, sekarang gua akan berikan tes. Ini dikerjakan masing-masing ya, sendiri-sendiri. Ini gua akan bagikan bentuknya esai. Kalian tulis nama dan jawabannya dengan jelas dan benar ya. Gua akan bagikan. Silakan dikerjakan. Sudah ya? Yang sudah dikumpulkan, silakan kumpulkan dari belakang ke depan ya, silakan dikumpulkan dari belakang ke depan. Sudah semua dan belum? Ya. Baik, terima kasih ya sudah mengumpulkan. Dan perhatikan, Ibu ada memberikan sebuah tugas. Anak-anak ini membuat tugas. Jadi kalian ada bukti ketika kalian mengampuni, ya, misalnya dengan bersalaman, kalian mengampuni di lingkungan sekolah, di rumah, di gereja, kemudian kalian difoto, kemudian kalian bisa di-print, dibuat clipping, ya. Jadi kalian akan merasakan indahnya hidup berdamai dengan sesama kita, ya. Nah, anak-anak, hari ini kalian belajar tentang apa? Mengampuni, lagi? Tidak menghakimi, apalagi? Apalagi yang kalian pelajari hari ini? Arti meneladani Yesus. Kemudian kalian juga mempelajari arti mengampuni.
Ya, betul ya. Nah, apa yang kalian suka dari pelajaran hari ini? Apa yang kalian suka? Pelajaran agama hari ini, bab 3. Bisa apa? Apa yang kalian suka? Ia mengampuni tanpa pamrih seperti teladan Yesus. Ya, adakah di antara kalian yang tidak mengerti pelajaran hari ini? Sudah mengerti semua? Mengerti, paham? Ya. Dan apa janjimu setelah pelajaran hari ini? Saling mengampuni, lagi saling memaafkan, terus berdamai, tidak menghakimi, tidak mau meminta maaf ketika kita bersalah, betul? Ya. Nah, anak-anak, kita hari ini harus mulai hari ini kita harus sadar bahwa hanya Allah yang dapat mengampuni dan menyelamatkan manusia di dalam Yesus Kristus. Allah yang mengampuni dan menyelamatkan manusia. Dan tadi anak-anak juga sudah mengerti arti mengampuni melalui teladan Yesus di dalam Yohanes 8 yang artinya memaafkan, menyadarkan yang bersalah dengan penuh kasih tanpa menghakimi, memberikan pengampunan tanpa memandang status perempuan, mengasihi manusia dengan tulus ikhlas. Dan anak-anak sudah tahu bagaimana menjelaskan alasan manusia mengampuni sesama, bercermin dari tokoh Yusuf. Dengan mengampuni berarti membebaskan diri kita dari beban kebencian, menggantikannya dengan damai sejahtera. Dengan mengasihi juga kita tidak pernah memusuhi dan membenci saudara-saudara. Nah, anak-anak juga sudah bisa membuat komitmen untuk mau memaafkan dan bersedia meminta maaf pada sesama. Anak-anak juga sudah bisa memberikan tanggapan tentang karya pengampunan Allah melalui refleksi tadi. Dan sekarang di akhir pelajaran Ibu minta, kalau tadi sudah perempuan yang berdoa, sekarang laki-laki silakan yang sesuai dengan jadwalnya, silakan maju untuk memimpin dalam doa penutup. Teman-teman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan, Kau telah memberkati kami selama pembelajaran agama. Kami kiranya berkati kami, saudara kita memberkati kami masing-masing. Kami berkati kami supaya bisa melanjutkan pelajaran kami dengan lancar. Terima kasih Tuhan. Haleluya, amin. Oke, sampai di sini kita pelajaran kita hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan. Shalom, selamat siang.